Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Rama Wahyu Nugraha. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara mendalam mengenai analisis sistem peer-to-peer lending, yaitu sebuah platform pembiayaan digital yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia dan menjadi salah satu sektor vintage yang paling relevan. Nah, kita akan bahas mulai dari konsep dasar, aktor dalam sistem, alur bisnisnya, arsitektur teknologi, aspek keamanan, manfaat, resiko, regulasi, hingga prospek pada masa depan. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending adalah layanan yang mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower melalui platform digital. Jika sebelumnya peminjaman identik dengan bank, kini masyarakat bisa mendapatkan pendanaan secara online tanpa harus mendatangi lembaga keuangan konvensional. Nah, di Indonesia layanan ini dikenal sebagai LPBBTI, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan wajib terdaftar serta diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau yang disebut dengan OJK. Nah, peer-to-peer hadir dengan solusi atas masalah nyata seperti UMKM yang kesulitan mendapatkan kredit bank, lalu proses pinjaman di bank yang lama, birokratis, masyarakat membutuhkan alternatif investasi dengan return yang lebih besar. Nah, karena itu peer-to-peer lending menjadi jembatan digital antara borrower dan investor dalam ekosistem fintech. Nah, mengapa nih peer-to-peer lending ini dibutuhkan? Nah, dari sisi peminjaman atau borrower, bank mensyaratkan dokumen lengkap seperti laporan keuangan formal. Nah, banyak UMKM tidak memiliki aset agunan dan juga proses bank bisa memakan waktu berminggu-minggu. Dari sisi pemberi dana atau lender, deposito memberi bunga yang rendah, investasi saham beresiko tinggi dan fluktuatif. Dan banyak masyarakat ingin instrumen dengan return menarik namun mudah dipahami. Dari sisi ekosistem digital, internet, dan mobile banking ini makin masif. Lalu pembayaran digital ini semakin umum, dan perilaku masyarakat mulai bergeser ke transaksi online. Karena itu, peer-to-peer lending memberikan alternatif akses pinjaman cepat dan mudah. Imbal hasil kompetitif bagi investor, semua proses dilakukan secara digital. Nah, aktor dalam sistem peer-to-peer lending. Dalam sistem peer-to-peer lending terdapat beberapa aktor utamanya, antara lain yaitu borrower, itu individu atau pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk modal kerja, ekspansi usaha atau kebutuhan personal. Lalu ada lender, yaitu penyedia dana yang menginvestasikan uang mereka dengan harapan memperoleh keuntungan berupa bunga. Dan selanjutnya ada platform peer-to-peer lending, perusahaan fintech yang menjadi perantara digital antara lender dan borrower. Platform menyediakan teknologi analisis risiko hingga proses transaksi. Lalu ada regulator, yaitu OJK bertugas menetapkan aturan main, lalu mengawasi operasional platform dan juga mencegah penipuan, kejahatan keuangan, dan eksploitasi konsumen. Lalu sistem kredit, scoring, dan penilai risiko. Biasanya platform bekerja sama dengan lembaga BI checking, sistem skor keuangan, analisis machine learning untuk menilai apakah borrower layak diberikan pinjaman. Nah, cara kerja peer-to-peer lending ini, proses dalam peer-to-peer lending secara umum itu melalui tahapan berikut nih. Yang pertama itu borrower mengajukan pinjaman, yaitu membuat akun, mengisi data identitas diri dan dokumen usaha, melampirkan dokumen pendukung seperti rekening, slip gaji, atau laporan keuangan. Lalu sistem melakukan verifikasi menggunakan IKYC, validasi database internal, pemeriksaan daftar hitam finansial. Nah, selanjutnya analisis risiko dan credit scoring. Platform menganalisis riwayat keuangan, penghasilan, kebiasaan transaksi, dan kemampuan bayar. Selanjutnya yaitu setelah borrower diberi rating risiko, misalnya A yaitu rendah, B sedang, dan C itu tinggi. Rating ini menentukan bunga pinjamannya. Nah, selanjutnya penawaran proyek pendanaan. Borrower akan muncul di marketplace pendanaan. Nah, lalu lender memilih proyek. Nah, investor ini bebas memilih siapa yang ingin didanai.
berapa dana yang diberikan, dan jenis resiko yang sesuai profil mereka. Lalu dana dicairkan. Jika pendanaan terpenuhi, platform menyalurkan ke dana borrower. Borrower menyicil. Nah, membayar cicilan secara berkala sesuai tenor. Dan selanjutnya, lender mendapat keuntungan berupa bunga yang akan masuk kembali ke akun investor. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas yaitu analisis sistem dari sisi teknologinya. Sistem peer-to-peer lending terdiri dari banyak komponen teknologi penting. Yang pertama yaitu sistem registrasi dan autentikasi. Yang pertama itu login, enkripsi password, OTP, lalu multi-factor authentication. Lalu ada model IKC, verifikasi identitas menggunakan OCR, KTP, selfie dengan liveness detection, lalu juga cross-check database kependudukan. Selanjutnya model browser, pengajuan pinjaman, upload dokumen, tracking status, dan juga dashboard cicilan. Dan model lender, top up saldo, pemilihan portofolio pendanaan, dan monitoring return. Lalu yang kelima, credit scoring engine. Mesin analisis resiko menggunakan artificial intelligence, machine learning, behavior scoring, dan external credit history. Lalu ada payment gateway, integrasi dengan transfer bank, virtual account, e-wallet, dan auto debit. Lalu ada notification system, yaitu email, SMS, WhatsApp, dan push notification. Lalu ada reporting dan dashboard, performa portfolio, statistik borrower, dan data untuk laporan OJK. Selanjutnya yang terakhir ada data security. Platform wajib menerapkan firewall, SSL atau TLS, enkripsi database, dan juga penetration testing. Nah, keamanan adalah aspek kritis karena menyangkut data pribadi dan uang pengguna. Nah, manfaat peer-to-peer lending yaitu yang pertama, untuk pada borrower. Proses ini lebih mudah daripada bank, tidak butuh anggaran tinggi, keputusan cepat, dan bisa membantu UMKM berkembang. Dan untuk lender sendiri, return lebih tinggi dibanding deposito, dapat memilih risiko investasi, dan bisa menyebar investasi ke banyak peminjam. Dan untuk platform, bisnis vintage bisa berkembang cepat dan model pendanaan beragam. Nah, untuk resiko sendiri pada peer-to-peer lending yaitu resiko gagal bayar. Borrower tidak bisa membayar cicilan. Nah, maka lender itu bisa kehilangan dananya karena borrower itu tidak bisa membayar cicilannya. Dan selanjutnya resiko platform. Jika perusahaan vintage tidak sehat, operasionalnya terganggu, izin bisa dicabut, dan juga dana investor itu bisa terjebak. Nah, dan juga resiko penipuan seperti identitas palsu, dokumen manipulatif, dan pengguna dana tidak sesuai tujuan. Lalu juga ada resiko teknologi meliputi peretasan, kebocoran data pengguna, dan juga sistem down. Dan untuk resiko reputasi, jika banyak kredit macet, investor itu bisa kehilangan kepercayaan. Inilah mengapa manajemen risiko yang kuat menjadi kunci dalam industri peer-to-peer. Lalu ada regulasi peer-to-peer lending di Indonesia. OJK menerbitkan aturan khusus untuk mengatur peer-to-peer lending, antara lain yaitu setiap platform wajib memiliki izin resmi OJK. Lalu juga platform tidak boleh memberikan jaminan pasti keuntungan. Dan dana lender harus disimpan di rekening escrow terpisah. Dan proses penagihan harus sesuai etika dan tidak melakukan intimidasi. Dan platform wajib melaporkan data secara rutin dan wajib memiliki sistem keamanan data secara standar, Bang. Selanjutnya yaitu model bisnis dan monetisasi. Platform peer-to-peer lending biasanya mendapatkan pemasukan dari biaya layanan borrower, misalnya itu biaya administrasi, lalu ada fee dari lender, sebagian dari bunga pinjaman, dan ada late fee yaitu jika borrower terlambat membayar, dan ada cross-selling, menjual asuransi, analisis data, dan layanan keuangan lainnya. Nah, dan ada beberapa contoh platform legal di Indonesia, yaitu Amarta. Mereka fokus pada UMKM, mikro perempuan pedesaan. Dan ada Investri, memperkuat pembiayaan produktif untuk bisnis. Dan ada Acceler, berfokus pada pembiayaan modal kerja usaha. Nah, masing-masing memiliki target pasar berbeda, mekanisme scoring unik, dan strategi risiko masing-masing. Nah, selanjutnya mungkin saya akan membahas sedikit mengenai Amarta dan juga mereview sedikit mengenai aplikasi Amarta.
yang berfokus pada UMKM. Nah, untuk prospek di masa depan itu akan masih berkembang karena UMKM ini masih besar jumlahnya dan butuh akses modal. Lalu digitalisasi terus meningkat, masyarakat mulai memahami alternatif investasi, dan juga regulasi makin matang. Namun masa depannya itu tergantung dari pengelolaan risiko kredit, investasi teknologi, dan tingkat kepercayaan publik. Nah, jika semua terjaga, peer-to-peer lending dapat menjadi tulang punggung vintage pembiayaan nasional. Dan untuk kesimpulannya, dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa peer-to-peer lending adalah inovasi vintage yang mempertemukan borrower dan lender secara digital. Dan sistem ini memiliki modul lengkap seperti KYC, scoring, payment gateway, notifikasi, dan dashboard management. Dan manfaatnya itu besar bagi UMKM dan juga investor. Namun, mengandung risiko finansial, operasional secara teknologi. Dengan pengawasan OJK dan manajemen risiko yang baik, peer-to-peer lending bisa menjadi solusi pembiayaan jangka panjang di Indonesia. Nah, mungkin segitu saja untuk pembahasan yang saya bisa bahas, dan selanjutnya mungkin saya akan mereview aplikasi Amarta. See you. Nah, halo semuanya. Nah, di sini saya sudah ada di dalam tampilan aplikasi Amarta Fin ya. Nah, di sini halaman utamanya pada bagian home. Nah, kalau kalian belum memiliki aplikasinya, kalian bisa download dulu di Play Store maupun di App Store. Dan kalian kalau sudah punya akunnya tinggal login, jika belum kalian tinggal memasukkan nomor telepon. Jadi kalian login menggunakan nomor telepon ataupun email. Nah, mungkin di sini ada tampilan dari saldo kita bisa isi saldo yang pastinya juga, dimana di sini kalian bisa isi saldo menggunakan transfer bank, bisa menggunakan BRI, BCA, BNI, dan bank lainnya menggunakan virtual account. Dan untuk batas isi saldonya itu sebesar 2 juta rupiah. Kalian juga bisa top up saldonya itu lewat retail. Dan minimal top up dengan Rp50.000 itu ada di Alfamart, Indomart, dan agen Armata Link. Selanjutnya bisa dari e-wallet, itu bisa dari Dana, gratis biaya admin minimal 10.000, dan juga ShopeePay. Nah, seperti itu guys. Nah, di sini juga bisa isi e-wallet. Kita tinggal lengkapi data kalian. Lalu juga listrik, bisa bayar token PLN dan juga tagihan PLN. Kalian masukkan token PLN-nya, lalu sini ada ID pelanggannya. Dan juga untuk pulsa. Nah, bisa beli pulsa dan pakai data semua operator dengan harga yang komparatif. Nah, di sini kalian tinggal masukin nomor handphone kalian dan tinggal lanjutin untuk pilih pulsa yang kalian ingin beli berapa. Sini juga pakai data sama seperti beli pulsa. Nah, di sini juga ada PDAM, BPJS, angsuran, internet dan TV kabel, zakat, dan sedekah. Nah, selanjutnya itu ada fitur pinjaman dan angsuran. Nah, di sini ada fitur modal atau pinjaman kelompok yang disalurkan Amarta. Nah, fitur ini memungkinkan pengajuan modal usaha hingga 30 juta rupiah atau sesuai limit yang ditawarkan dengan proses yang pastinya cepat dan juga fleksibel, khusus untuk mitra yang terpilih. Nah, di sini bisa dilihat syarat pengajuan itu perempuan usia 18-56 dan juga yang pasti warga negara Indonesia. Pinjaman cepat diberikan, dana akan dikirim dalam 1 hari kerja sejak pengajuan disetujui. Lalu pembayaran aman sesuai kemampuan. Sini juga ada, sini kita harus ini verifikasi KTP ya, kalau mau coba beberapa fitur lainnya. Nah, di sini juga ada mulai jualan pulsa listrik dengan biaya paling murah. Nah, kalian bisa
Bisa nih kalian bisa jualan pulsa atau listrik ke teman-teman kalian. Jadi bisa kalian ngambil dari sini. Pastinya itu harganya lebih murah untuk kalian jual lagi ke pelanggan, pengguna lainnya. Nah, di sini juga kalau mau pinjaman, ini ada angsuran dan dokumennya. Nah, di sini ada fitur celengan. Nah, celengan ini adalah fitur investasi yang sangat terjangkau, di mana kamu bisa mulai berinvestasi hanya dengan Rp10.000 saja dan berpotensi mendapatkan imbal hasil hingga 7% per tahunnya. Jadi ini adalah opsi investasi tenor pendek yang aman dan terdaftar OJK. Nah, di sini kalian harus verifikasi KTP terlebih dahulu jika mau membuka fitur tersebut. Nah, di sini juga ada fitur transaksi untuk mencatat transaksi kalian. Di sini ada semua transaksi. Nah, di sini saya belum bertransaksi apapun. Nah, selanjutnya ada fitur tambahan nih seperti scan di sini. Nah, kita harus upgrade dulu ke premium. Nah, scan ini didukung dengan QRIS. Ini memungkinkan pembayaran langsung di berbagai merchant yang menerima QRIS. Dan juga ada transaksi. Menu ini merangkum seluruh riwayat transaksi Anda baik PPOB maupun pembayaran angsuran. Dan juga Amarta ini menjamin keamanan dengan fitur-fitur seperti biometrik atau sidik jari dan Face ID dan juga proteksi PIN. Nah, jelas Amarta didesain untuk menjadi pusat keuangan digital yang inklusif, baik untuk pendana yang ingin berinvestasi berdampak maupun untuk mitra usaha yang butuh modal dengan cepat. Nah, catatan keuangan hingga layanan PPOB. Kalau kalian tertarik dengan mencoba fitur-fitur ini, kalian tinggal download aplikasi Amarta Fin dan share pengalaman kamu di kolom komentar. Mungkin segitu saja untuk review singkat aplikasi Amarta Fin. Dan juga maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata karena saya belum terlalu mendalami mengenai aplikasi ini. Jadi kalian bisa pelajari lebih dalam dan juga cobain aplikasinya. Dadah, see you. Thank you.